Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara dalam Dimensi Iman Kristiani. Acara yang kami kemas khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, tidak jarang kita justru mendengar perselisihan soal berhitung warisan dalam peristiwa kematian ketimbang kita mendengar hal-hal yang lebih berharga mengenai kematian itu sendiri. Dan saudara, kali ini kita akan angkat topik warisan sebagai pokok bahasan dalam bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani. Dan untuk itu saudara, sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Roy dan Bu Tin. Kita sapa mereka pemirsa. Shalom Bu Tin. Shalom Anis. Shalom Roy. Shalom Bu Anis. Saudara, tentu saja sudah hadir bersama kita, Pendeta Bigman Sirait. Kita sapa mereka. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara, kali ini Anis mengajak kita untuk berbicara tentang warisan. Saya kira tiap orang merindukannya. Tetapi tentu warisan juga masih berkaitan dengan kematian, bukan? Nah, kalau nggak ada yang mati, apa yang mau diwariskan? Ya, tentu tidak ada karena bagi-bagi. Tapi jadi persoalan, sebetulnya harus bagaimana menyikapi itu? Itu kan jadi penting. Apakah kita berbicara tentang itu? Nah, ini saya pikir akan jadi pokok pikiran kita yang serius. Karena sangat ironis sekali. Seringkali warisan justru menciptakan malapetaka, banyak kakak dan adik menyatakan tidak lagi punya hubungan darah. Namun saudaraku, sebelum kita lanjut berdiskusi, kita akan berdoa dulu. Minta Roy untuk pimpin dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kesempatan kembali yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini, sehingga kami boleh berdiskusi tentang warisan ini Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kami di sini, dan kami terkhusus bagi para pemirsa yang di rumah yang boleh menikmati dan mendengar acara ini Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau pimpin acara ini sehingga betul-betul acara ini menjadi acara yang berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-21. Ulangan pasal 21 ayat 15 sampai 17. Dikatakan seperti ini. Ulangan 21, 15, 17. Apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu dia membagi harta kepunyaannya kepada anak-anaknya, itu tidak boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak-anak dari istri yang dicintai, ya, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi dia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai hak kesulungan. Saudara, di dalam konsep poligami yang cukup ribet di waktu PL, yang ternyata kemudian di PB dikatakan, dikoreksi oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah kesalahan dan ketegar-tengkukan hidup orang berdosa, maka muncul selalu problema yang tidak sederhana. Tentang apa? Warisan. Dicintai dan tidak dicintai. Dia punya istri yang pertama, rupanya dia kurang cinta. Ya, lalu dia menikah dengan istri kedua yang dicintai. Saya kira Yakub juga mempunyai problema yang sama, bukan? Karena sebetulnya kegairahan dia adalah pada istri yang kemudian, tetapi dia dibohongi oleh mertuanya sehingga harus menikah Lea, baru kemudian mendapatkan Rahel. Nah, kita kembali kepada kisah tadi, maka pembagian warisan harus dilakukan dalam keadilan berdasarkan hak. Maka yang paling sulung dikatakan harus mendapatkan hak kesulungan, sekalipun dia sulung dari istri yang tidak dicintai. Jadi tidak boleh karena ini istri dicintai lalu dia memberikan lebih banyak. Itu kejahatan. Artinya kejahatan apa? Karena pada waktu pertama kali kamu menikahi seseorang, itu adalah istri pertama, dia mempunyai hak yang sah. Kemudian saudara menikah dengan orang yang dengan dalih alasan dicintai, saudara tidak boleh mengalihkan hak dari istri pertama kepada istri yang dicintai. Warisan pada anak sulung dari istri pertama kepada anak sulung dari istri yang dicintai. Tetapi berapa banyak orang tidak fair? Karena justru seringkali kita merasa kita punya power atas warisan yang akan kita berikan. Nah, saya pikir ini perlu jadi pembelajaran serius. Ya, itu kalau bicara hak rata-rata. Ya lain ceritanya kalau anak ini kemudian durhaka atau tidak durhaka.
tentu itu harus dibuat surat akte notarialnya. Karena sekarang tentu kan menjadi tidak sederhana. Tetapi konsep di dalam iman Kristen mengajarkan adanya warisan itu. Apa dan bagaimana pengaturannya itu atau latar belakangnya itu akan menjadi diskusi kita bersama pada kesempatan kali ini. Begitu, Anis? Iya, terima kasih Pak Bigman. Bu Tin, Ya, relevankah dan jelaskah pengaturan mengenai warisan buat Bu Tin? kalau buat saya sepertinya belum jelas, Pak. Karena warisan itu sungguh berarti sekali dan penting di dalam kehidupan berkeluarga. Jangan hanya karena warisan, mungkin bisa terjadi perpecahan antara saudara, keluarga. Oleh karena itu saya ingin tahu sekali bagaimana caranya pembagian warisan itu secara Kristiani. Mungkin selama ini kita hanya mengacu kepada notariat ya Pak ya. Tapi secara Alkitab itu saya belum menemukan gitu Pak. Mungkin untuk saya sangat penting sekali itu. Untuk warisan itu ya dalam kehidupan berkeluarga gitu. Kita coba tanya yang lebih muda barangkali ya Bu Tin ya, sama relevannya dan sama tidak jelasnya ke warisan buat Roy yang mewakili generasi yang lebih muda barangkali ya Bu Tin ya. Yang lagi nunggu warisan. Lagi nunggu warisan. Ya, saya kira ini menjadi hal yang menarik Bu Anis. Saya kira kalau kita lihat fenomena sekarang, memang tidak bisa kita pungkiri di mana orang menempatkan tujuan hidupnya untuk mengejar harta. Dan itulah cara pandang orang sekarang ini. Yang dibilang orang sukses adalah orang yang mempunyai harta yang banyak. Dan kita tidak bisa pungkiri gara-gara warisan ini orang bisa ribut. Tapi saya mau menarik ini lebih komprehensif. Ternyata di dalam gereja pun ini menjadi sebuah keributan. Ada seorang pendeta yang besar, gitu kan? Dia ingin mewariskan harta gerejanya kepada anaknya. Tetapi mungkin di gereja juga ada para aktivitis yang sudah lama terbeban untuk melayani di situ. Dan bagaimana kalau pendeta ini mati? Ini investasi gereja jatuh kemana nih? Ya kan? Nah itu saya lihat menarik. Lalu saya lihat juga di Kisah Para Rasul Pasal 2, di mana gaya hidup jemaat mula-mula mereka membagikan apa yang menjadi milik mereka menjadi milik bersama. Terjadi sebuah keseimbangan. Nah, saya lihat gaya hidup sekarang itu tidak ada di dalam gaya hidup gereja. Bahkan orang Kristen, orang kaya di gereja pun tidak bisa menciptakan keseimbangan gitu. Mungkin nanti Pak Bigman akan menjelaskan dan menarik garis benang merahnya. Kalau tadi Pak Bigman sudah dijelaskan bagaimana cara membagikan harta warisan, tapi saya masih tertarik dengan gaya hidup di Kisah Para Rasul 2. Bagaimana Tuhan menempatkan supaya terjadi keseimbangan. Dan kita bisa lihat bagaimana di Perjanjian Baru nanti bahwa sebenarnya yang dikejar seharusnya orang Kristen bukan mahkota yang bersifat fana, tetapi mahkota yang bersifat kekal. Justru Yesus menghardik. Apa gunanya orang mempunyai semuanya itu, tetapi seorang itu kehilangan nyawanya. Nah, itu mudah-mudahan kita masih bisa sempat kejar itu ya Roy ya. Tapi meskipun itu tidak terkejar, pasti itu topik yang menarik dan relevan buat kita bicarakan. Kita kembali dulu barangkali ke topik warisan Roy ya. Kita coba bahas dan kupas itu habis sebelum kemudian kita kembali ke sana kalau tidak kali ini di episode yang berikutnya. Pak Bigman belum apa-apa sudah ada paling tidak 3 otokritik nih. Itu yang saya bisa simak gitu ya, barangkali bahkan lebih dari itu. Kalau apa yang Bu Tin dan Roy katakan mewakili barangkali apa yang kebanyakan pemirsa juga rasakan, kok Alkitab nggak berkata cukup ya mengenai warisan. Nomor 2, ternyata kita semua sepakat bahwa pemahaman kita mengenai warisan ini, sementara kita menganggap itu topik yang relevan buat kita untuk kita pahami, ternyata kita akui kita tidak paham itu dengan baik. Yang ketiga, di luar kita ternyata bahkan gereja pun tidak mendemonstrasikan pengetahuan mereka mengenai warisan. Buktinya kita juga dengar banyak polemik yang terjadi seputar warisan di kalangan gereja itu sendiri. Sudah 3 otokritik nih Pak, belum apa-apa. Barangkali Pak Bigman mau. Sebetulnya tidak juga, justru kalau saya bilang Alkitab sangat detail. Ya, pertama kalau di dalam Perjanjian Lama kita selusuri, ada diatur hak sulung, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tetapi juga diatur hak sulung untuk memprotek yang lainnya. Jadi gitu ya, jadi bukan hanya menerima benefit, tetapi juga ada hak dan kewajiban yang mengikutinya. Jadi hak dan kewajiban selalu mengikuti. Aspek yang kedua, tidak peduli mamanya dicintai atau tidak dicintai. Yang pertama ya pertama,
Itu kan hakikat historical namanya ya. Jadi sejarah fakta bahwa ya itu yang pertama, walaupun kamu bilang nggak cinta. Jadi tidak ada kesemena-menaan. Karena saya cinta ini, saya kasih ini, yang itu bodoh amat. Nggak ada. Justru proteksinya menarik, historical. Karena itu sejarah memulai kehidupan pernikahannya. Nah, aspek yang ketiga, ketika kita berbicara misalnya bagaimana kalau perempuan, bahkan diatur di sana lagi. Kalau misalnya seseorang ini tidak ada lagi, atau suaminya meninggal misalnya kan dari dia sendiri, masih muda, dia bisa menikah. Menikah dengan siapa? Kerabat dari yang satu marga dengan bapaknya, supaya garis keluarga mereka tidak putus. Gitu ya. Nah, jadi ada proteksi lagi. Warisan ini begitu rupa sampai dijaga di dalam garis kesukuan. Sehingga dia tidak boleh menikah misalnya dengan suku lain. Supaya hartanya nggak lari kemana. Tetapi ada di sini dalam hal itu. Ini mau menunjukkan hakikat keluarga itu tidak boleh hilang. Lalu dilanjutkan lagi, ada tanah pusaka yang disebut sebagai warisan. Yang tidak boleh diperjualbelikan. Celakalah yang menjual tanah pusaka. Sehingga warisan malah mengatur lagi kepada sistem. Supaya identitasnya tidak hilang. Sekarang kan ini orang tua kasih warisan. Rumah misalnya. Kita bisa jual kan. Kalau dulu malah nggak boleh. Itu milik pusakamu, itu identitasmu. Sehingga mengingat siapa yang mendirikan rumah. Pakai fungsinya. Mau tinggal silakan, jual jangan. Justru maka kalau kita lihat saudaraku, ini memang menjadi menarik. Malah kalau kita begitu ketatnya. Tetapi kemudian dalam pertumbuhan perkembangannya, lalu kita bergerak, lalu kita mengenal hukum dan segala macam. Maka warisan itu sangat bergantung kepada yang mewariskan. Nah, maka yang mewariskan ini merasa harus membuat atau apa. Nah, di sini ada kehilangan unsur teologis. Yang ada adalah unsur kapitalis jadinya. Karena tuan tanah atau si pemilik uang ini kan si big boss atau si bapak ini, saya mau kasih siapa suka-suka saya. Padahal secara teologikal itu bukan Tuhan. Tuhan mau kamu adil. Sehingga si mewariskan ini pun harus adil. Ini Kristiani. Jadi kalau kita mau memberi warisan harus adil. Nah, ajas keadilan itu harus kita tanamkan. Nah, oleh karena itu ketika ajas teologikalnya diabaikan, yang muncul adalah saya ownernya, suka-suka saya, ini jadi bahaya. Nah, aspek kedua berikutnya lagi adalah memang menjadi sangat penting ketika sekarang kan warisan tidak cukup otomatis, tetapi itu akan diatur secara legalitas kan. Dalam hal ini notaris misalnya harus mengatur ini dan itu. Nah, sehingga di dalam pengaturan seperti ini pun perlu pencermatan lagi yang teliti dan semuanya. Nah, undang-undang juga ada mengatur untuk melindungi itu. Tetapi saya pikir itu tidak akan menjadi persoalan serius ketika orang tua ini mewariskan dulu satu sikap terhadap warisan. Ini yang penting. Bagaimana menerima warisan? Ini mestinya ada warisan lagi nih, warisan terhadap warisan, sikap terhadap warisan itu kan perlu diwariskan. Nah, celakanya warisannya diwariskan, tapi sikap terhadap warisannya nggak diwariskan. Jadi anak ini kelahi satu sama lain. Jadi kegagalan si pewaris. Dan kedua, yang aspek sisi lainnya lagi adalah si pewaris merasa itu suka-suka aku. Tidak ada unsur teologis bahwa apa yang dititipkan Tuhan kepadanya jangan sampai jadi malapetaka. Karena kalau sampai warisan diperebutkan, saya kira orang tua paling celaka. Kenapa? Karena dia gagal memberikan kesatuan mananya, bahkan warisannya pun menghancurkannya. Itu bahaya sekali. Pasti itu kesadaran yang perlu kita bangunkan ya, Bu Tin dan. Tapi saya ada satu hal nih Pak ya, di dalam prakteknya ini Pak ya, kadang-kala memang ada orang tua yang mungkin menjaga ya Pak untuk tidak ada keributan, karena kita ini bicara soal warisan materi ya Pak ya. Itu dia mengambil kebijaksanaan melalui hukum ya Pak ya, dengan diketentukan berapa. Tapi kan ada kalanya juga yang orang tua itu tidak mengerti ya. Jadi dia meninggal, kemudian meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan warisan-warisan. Nah, itulah Pak yang kadang-kala bisa terjadi keributan-keributan karena tidak ada satu ketentuan yang pasti mungkin ya Pak ya. Misalnya mereka menganggap bahwa perempuan itu harus lebih kecil daripada laki-laki. Nah, kadang-kadang perempuan ini merasa, apalagi zaman sekarang ya Pak ya, bahwa perempuan juga punya hak yang sama, kan anak kandung juga gitu. Masalahnya, nah itu gimana tuh Pak? Masalahnya, pertama, apa perlu kita mengerti undang-undang hukum dulu baru bisa menjadi pewaris yang baik, yang mewariskan gitu ya? Menjadi orang yang mewariskan dengan baik, saya pikir enggak. Tetapi kan kita tahu semangatnya tadi, makanya kan ini warisan, tapi semangat
aturan main tentang menerima warisan ini kan mesti terima orang tua. Misal, kalau orang tua itu mendidik anaknya dengan baik, anak-anaknya kompak. Saya nggak pernah ketemu tuh ribut. Dengan sadar semua bilang udah adik yang pakai, adik kita yang paling susah dia yang pakai. Kalau anaknya ribut ya sudah orang tuanya gagal. Jadi ini bukan soal tahu nggak tahu. Itu dulu nih. Soal sikap moralitas lagi. Aspek yang kedua yang perlu kita pikirkan, soal nanti warisan itu lalu ribut, yang perempuan dapat kecil, yang laki mau gede. Repotnya, semua orang akan cari celah hukum. Kita mengakui undang-undang adat misalnya, kalau jadi susah. Nah kalau adatnya memang terbukti dalam undang-undang diatur, laki-laki itu katakanlah dapat 3/4, perempuan 1/4, ya urusannya memang jadi susah. Nah, oleh karena itu kan orang cerdik. Oh, kita nggak mau pakai undang-undang RI misalnya, pakai undang-undang adat ini. Nah, celakanya undang adat kan juga diakui di sini. Tapi kan nggak tertulis. Loh, bukan, undang adat itu ada. Itu diakui di dalam negara. Ada bukan tidak tertulis dalam pengertian KUHP begitu. Ada undang-undang itu. Dan itu setelah ahli kan ada yang disebut namanya ahli. Tetua adat dipanggil ditanya, betul memang peraturan adat kita begitu. Nah, itu sah. Namanya saksi ahli kan, membuktikan bahwa undang-undang itu ada dan sah. Nah, jadi kita kembali dulu itu pinggirkan, tetapi sikap orang tua. Kalau orang tua itu menciptakan itu, maka saya selalu mengatakan, orang tua ini mewariskan bom waktu. Jadi kayanya dia itu jahatnya dia. Pikirkan kalimat saya. Ini orang tua, saudara-saudara mesti pikir baik-baik, khususnya bapak ibu yang sudah lanjut usia. Jangan sampai kayamu adalah bom waktu. Akhirnya kau mati, anakmu berkelahi. Sehingga selagi masih hidup bijaksanalah. Apalagi kalau kemudian kita melihat anak-anak kita ini begajulan lah gitu ya. Saya pikir cepatlah. Toh mulai lihat, ini cukup tanggung jawab. Berikan kepada yang bisa dipercaya besar, tanggung jawab yang besar. Ya, kecil kepada tanggung jawab yang bisa kecil. Karena apa? Kalau memang dia miskin juga susah mengatakan, lalu kasih dia banyak. Bakal dihabisin punya itu. Nah, jadi kita udah tahu, kita atur demikian rupa lah. Bagaimana sebetulnya warisan itu menolong anak-anak ini bisa melanjutkan kehidupan. Itu yang menjadi penting. Makanya sebelum orang tua mati, jangan terlalu banyak warisannya. Dan anaknya kelahinya terlalu banyak. Ya, bagi-bagi sama kita lah. Jadi nggak usah terlalu banyak. Pak Bigman sudah mengisyaratkan soal waktu. Pak Bigman, saya pikir apa yang ditanyakan Bu Tin barangkali juga ditanyakan oleh banyak pemirsa. Satu, katakanlah kritik, walaupun barangkali ada istilah yang lebih tepat daripada itu. Kekristenan tidak punya aturan yang baku dan cukup rinci untuk dijadikan acuan dalam hal mengelola warisan. Sementara barangkali tanpa bermaksud membandingkan agama yang lain punya aturan yang begitu rinci, begitu jelas, begitu eksplisit mengenai warisan. Harusnya kita makna itu bagaimana kita yang memang tidak mengerti apa yang Alkitab sudah berikan pada kita, atau memang itu bukan sesuatu yang dipandang terlalu penting untuk diatur sedemikian rupa dalam kekristenan. Saya harus bilang orang Kristen ini naif, selalu salah kaprah. Nanti kalau udah bicara harta, mata duitan. Padahal tiap hari dia cari duitnya itu. Jadi kita nih kalau saya bilang ada kecenderungan jadi orang munafik, orang-orang Kristen. Ya. Kenapa? Karena kita mengatur sedemikian rupa. Tapi kita naif tadi, saya bilang udahlah jangan ribut soal harta. Udahlah kita nggak ada soal-soal warisan. Kalau memang begitu, artinya nggak ada keributan di kalangan Kristen. Ternyata ribut tuh. Betul. Kenapa? Karena you naif. Kenapa? Kamu baca di situ hak tapi lupa kewajiban. Sama seperti, oh kita orang Kristen mati-mati masuk surga, tapi lupa hidup benar. Ya kan? Nah, udahlah kita nggak usah ribut-ribut harta, tapi lupa kemungkinan itu ada. Nah, kelupaan kita ini adalah tanggung jawab kita yang harus kita bertanggungjawabkan dari sekarang. Karena itu jangan bilang kekristenan nggak ada. Cuma memang kita tidak mengangkat itu, seperti saya bilang ini ada kok. Diatur kok. Sedemikian rupa. Tetapi ada prinsip-prinsip teologis yang perlu kita kembangkan. Pertama begini. Ketika orang tua mempunyai sebuah harta ini kan untuk melahirkan anak-anaknya. Warisan paling hebat dari seorang tua adalah intelektual, mental, moral, dan spiritual. Itu dulu. Kalau capital belakangan itu. Oke. Nah capital yang kedua harusnya menjadi alat bantu terhadap pembentukan anak itu secara utuh. Menjadi batu loncatan untuk dia melompat maju jauh ke depan. Nah itu aspek yang kedua. Ketiga, warisan itu harus jadi alat pemersatu, bukan pemisah kan. Nah ini kan tinggal kita atur sebetulnya. Ya, walaupun ada undang-undang, ada hukum yang mengatur jelas, tetap saja kalau sudah terbagi, ada rasa puas tidak puas. Misal,
anak perempuan rasa. Kenapa aku dapat yang sama? Padahal aku yang nungguin papa sampai meninggal. Kalian kan pergi-pergi semua. Mau ribut apa? Undang-undang bilang bagi rata misalnya. Udah bagi rata nih. Tapi yang bontot rasa dia ngurus maknya, bapaknya, atau yang paling tua kepala komplain. Kamu ngurus papa mama, tapi yang biayain obatnya aku. Mestinya aku yang lebih banyak. Apa nggak rusak kita? Maka akibatnya undang-undang ini pun tidak cukup, bukan itu. Tapi sikap kekeluargaan. Karena ini kan bukan 4 negara atau 5 negara. 4 anak, 5 anak, yang 1 orang tua. 1 darahnya. Nah, oleh karena itulah, menurut hemat saya memang, ada kenaifan pada orang-orang Kristen. Seakan-akan nggak mau bicara uang, nggak mau bicara harta. Tapi kemudian ribut jalan juga. Betul. Nah ini yang menjadi problem. Lalu kita ngelihat, kenapa ya di Kristen nggak ada gini? Itu juga kenaifan di gereja. Kalau teman seiman mau pinjam uang, ya sudah pinjam. Bikin hitam di atas putih. Masa nggak percaya sih? Loh, ini bukan masalah percaya apa enggak. Bikin saja hitam di atas putih. Kalau dia bayar nggak apa-apa. Dia nggak bayar, tapi ada hitam putihnya loh. Jangan besok dia nggak bayar, bilang waktu itu kan katanya kasih. Nah loh, kan jadi masalah lagi. Nah, hitam putih ini bukan soal. Ya kita mau nagih dia untuk apa? Nggak bayar nggak apa-apa, asal dia ingat. Gitu loh. Nah, itu yang kita bilang supaya jangan ada keributan dalam kenaifan tadi. Begitu. Pak Bigman, barangkali ada kebingungan di antara sebagian dari kita bahwa secara eksplisit Alkitab mengatur mengenai warisan itu di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru agaknya tidak ada ya pernyataannya eksplisit mengenai warisan. Sementara kita tahu juga bahwa tidak semua yang dituliskan dalam Perjanjian Lama kemudian kita pakai sebagai acuan dalam kehidupan kita sekarang ini. Pak Bigman, artinya kalau kita mau mengerti aturan warisan dalam kekristenan, itulah yang jadi acuan kita? Lucu sekali. Nah, makanya nggak boleh beda-bedakan ini PL ini PB. Mana yang absolutely terus berlaku, mana yang sebagai ide-ide yang bisa dikembangkan, mana yang tidak. Kan begitu. Nah itu juga naibnya orang Kristen. Kalau perpuluhan semua ngambilnya ke PL. Warisan mendadak lupa misalnya ya. Kadang-kadang kita ini memang lucu. Mau-maunya saja gitu ya. Mana yang menguntungkan, mana yang enak. Justru sebaliknya misalnya makan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Soal persembahan perpuluhan, sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Makanya persembahkan tubuhmu. Seluruh aktivitasmu, seluruh harta bendamu itu adalah milik Tuhanmu. Jangan pelayanan berhitung-berhitung, itu maksudnya. Oke? Tapi kita masih suka berhitung-berhitung main-main dengan angka. Nah, sebaliknya ketika berbicara warisan untuk dibagi, itu kan menciptakan keseimbangan. Jadi yang satu tidak kemudian menjadi terabaikan. Ya kan itu kan jadi alat bantu, alat tolong. Apa yang berubah terhadap hukum itu? Karena konotasi daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, apalagi saudaramu sendiri. Wah, aneh sekali kalau saudaramu sendiri kamu tidak bisa kasihi. Nah jadi mestinya semangat itu yang kita lihat. Sehingga kalau saya diperhadapkan ada orang kasus warisan, gampang sekali buat saya. Saya akan tunjukkan yang paling baik yang harus mereka lakukan. Tetapi soal mau apa enggak, ini selalu jadi persoalan. Karena ada yang rasa puas, ada yang rasa nggak puas. Ya saya pernah ngomong sama satu orang juga pernah begitu lah. Sekarang oke, kalau memang bagi rata ini, tapi kan kamu sendiri ngomong uang kamu cukup banyak toh? Kan saya tanya, cukup Pak, saya punya mobil, punya ini kerja bagus, income ada bagus, ada yang kurang memang. Menurut kamu baik nggak? Baik sih Pak. Ya kalau udah baik udah kasih lebih lah. Kecuali dia narkoba ya jangan dikasih. Tapi kalau si adiknya itu kurang ajar, saya kan susah, paling susah, lalu dia nuntut. Saya bilang jangan kasih. Mestinya dia tahu diri. Warisan dia memang 1/4. Tidak ada hak dia meminta lebih hanya karena dia miskin. Maka mestinya kelebihan itu adalah belas kasihan kakaknya yang punya ekonomi ekstra. Untuk itu belilah respek. Nah, tapi kalau nuntut kan jadi ribut. Nah ini seninya. Seninya. Tetapi balik lagi tadi Anis, memang secara hukum agama enggak ada hukum kita yang kemudian berlaku umum yang diterima di dalam pengadilan. Artinya hukum agama Kristen gitu. Yang tempat lain misalnya agama lain masih ada, cukup rapi. Nah itu yang saya bilang tadi naifnya kita. Kadang-kadang kita kan nggak usah hitung-hitungan tapi kemudian tetap aja ribut. Kan kalau ribut buat saya namanya apa? Ya hitung-hitungan. Kalau kita lihat yang di Kisah Para Rasul 2 kan Pak Bigman masih bahas dalam satu darah gitu kan, hubungan adik kakak. Tapi gaya hidup di jemaat mula-mula bagaimana mereka bisa menciptakan sebuah keseimbangan gitu. Itu lain lagi. Kalau Kisah Rasul 2 itu bukan bicara warisan. Jadi bukan berarti semua jadi milik semua, enggak. Hati-hati, itu jadi paham yang dikembangkan justru oleh Karl Marx, itu bisa jadi sosialis itu. Ya,
satu milik semuanya kan. Yeah. Jadi semuanya milik satu gitu. Yeah. Lalu dikelola oleh biro yang namanya organisasi. Ya, sehingga organisasi yang memiliki, jadi harta kita itu dimiliki negara itu. Nanti untuk semua, padahal pembagiannya nggak merata. Karena jangan lupa, hidup itu kan selalu korup. Yeah. Manusia itu korup. Yeah. Kalau saya kasih punya saya semua, belum tentu balik jadi hak saya kan. Nggak boleh. Padahal maksudnya di Kisah Rasul 2 adalah supaya yang kaya ini kan menjual kekayaannya membantu yang miskin. Bukan kemudian dia jadi miskin. Lah kalau dijual total habis berarti jadi miskin dong. Yeah. Nah, itu sebab Paulus memberikan sinyal yang sangat jelas di dalam Korintus itu supaya ada keseimbangan, bukan supaya yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Enggak ada penyeberangan ekonomi di sana, tetapi keseimbangan. Keseimbangan tidak rata karena memang tidak mungkin ada pemerataan. Saya ambil contoh, kita masing-masing dapat 10 rupiah, oke? Bagi rata kan namanya itu? Bagi rata kan? Rata kan? Berarti jumlahnya sama kan? Dalam Sama-sama 10. itu ya. Tapi kamu punya kebutuhan masing-masing, saya juga punya kebutuhan. Yang berbeda. Saya beli sama kamu sayur, kamu beli ke Ibu Tin mobil, kamu beli ke sana apa, kita ganti-gantian beli. Akhirnya uangnya bisa sama nggak? Berbeda. Sampai mati juga nggak akan pernah bisa sama. Tapi kemampuan kita berimbang. Sehingga tidak ada yang miskin, kemudian menjadi susah. Nggak ada yang kaya, kemudian jadi lupa diri. Nah, Kisah Rasul 2 itu semangatnya di situ. Jadi keseimbangan dalam Kisah 2 adalah semangat hidup. Tapi tidak berkaitan dengan warisan. Sehingga tiap kita punya sesuatu yang kalau mati kita mau warisin kemana nih? Ya, alangkah indahnya itu sebabnya kalau orang di barat sekarang dikembangkan, diwariskan kemana? Foundation. Foundation, yayasan. Jadi mereka bikin foundation, semangatnya kayak Kisah 2 itu. Dibikin foundation untuk nolong orang-orang miskin. Jadi anakku siapa? Anakku ini cukuplah dengan 2 rumah, 2 mobil, cukup dia hidup. Yang ini cukup. Udah dibagi-bagi anaknya cukup nih hidup ya, cukup kaya anaknya. Tapi bapaknya amat sangat luar biasa kaya. Oke, katakanlah $1 miliar sudah dibagi untuk 3 anak, cukup nggak? Udah bisa jalan-jalan itu ke seluruh dunia tiap bulan gitu kan? Tapi uang bapaknya 50 miliar, masih sisa 49. Dia bikin foundation. Nah, itu orang Kristen jempolan. Saya tahu Bu Tin masih punya banyak pertanyaan barangkali, tapi saya sudah diberi tanda waktu kita memang sudah tidak ada. Kita nanti jadwalkan barangkali di episode berikutnya. Soalnya warisan selalu menarik ya. Warisan selalu menarik. Saudara, itu sebabnya jangan tidak saksikan dimensi iman Kristiani berikutnya yang memang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Kita akhiri jumpa kita saudara, kita syukur iman Kristen kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri kebersamaan kita. Warisan selalu menjadi kata yang menyenangkan, ketika itu akan menolong kita dalam kehidupan. Tapi warisan seringkali juga jadi malapetaka, karena uang didapat, tapi saudara kita kehilangan. Hati-hati, jangan sampai engkau diperbudak oleh dosa. Seperti kata Alkitab, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Pakai kata philia. Mencintai uang seperti mencintai saudara seiman. Mencintai uang seperti mencintai saudara sendiri. Itu namanya Anda menaikkan levelnya. Itu berbahaya. Warisan bukan malapetaka. Karena itu tahan diri, bijaksana. Sehingga bisa menemukan kebersamaan sikap. Tahu diri, tak menggugat. Sehingga dapat penghargaan dari kawan. Dari saudara. Buat apa dapat warisan yang rasanya cukup buat saya. Tetapi ada kebencian dari saudara yang lain karena kita dianggap hanya mau menang saja. Semoga saudara jadi bijak untuk mengerti warisan yang benar dalam perspektif iman Kristiani. Tidak salah, bukan dosa, tapi bisa jadi itu dosa. Hati-hati. Kita akan berdoa, minta Ibu Tin untuk pimpin dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau memberikan hikmat bagi kami untuk menggali kembali kebenaran firman Tuhan tentang warisan Tuhan. Biarlah Engkau jadikan kami sebagai manusia-manusia yang bijaksana di hadapan Tuhan untuk boleh kami menerima atau mengetahui tentang pembagian harta warisan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu kebenaran lagi yang telah kami terima darimu. Biarlah kami pegang itu untuk menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Amin.